Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian, keluarga besar kaum muslimin yang ada di San Jose, San Francisco, Amerika Serikat ini, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pertama kali kita bertemu dan saya mau bicara tentang keluarga kita, terutama anak kita. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap yang lahir, anak bayi, yuladu 'alal fitrah. Dia lahir dalam keadaan suci. Seperti kertas putih atau kapas putih. Yang tidak ternoda sama sekali. Tidak membawa dosa sama sekali. Ini bedanya kita dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu bayi lahir sudah berdosa. Membawa dosa warisan karena dulu Nabi Adam makan buah. Buah larangan di dalam surga katanya. Lama banget tuh, 10.000 tahun dosanya nggak habis-habis. Turun. Nah, itu beda dengan kita. Kalau kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Asal lahir bersih. Nggak punya dosa. Dan kenal Tuhan. Bayi baru lahir itu sudah kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Robnya siapa? Rob itu salah satu nama Tuhan di luar yang 99 itu. Jadi kalau kita disuruh ngapal itu yang 99. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu 99. Enggak masuk Rob di situ. Enggak ada. Rob itu khusus di luar itu lagi. Jadi kalau dengan Rob, nama Allah itu 100. Tambah yang lain lagi banyak, ada lebih 114, 120. Tapi Rabb itu setiap sholat kita sebut Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam semesta. Jadi Rabb itu Tuhan yang mencipta dan mengaturnya. Kalau Khaliq mencipta, kalau Rabb mengatur. Kita lahirnya kapan, rambut kita berapa helai, hidupnya jadi apa, makanannya seumur hidup apa, berapa banyak minumnya, matinya di mana. Pokoknya itu semua Rob diatur oleh Allah. Nah, waktu dulu kita di alam arwah, jadi kita ini sebetulnya udah dicipta memang roh-rohnya. Dikumpuli di satu alam, di langit lah, di alam gaib sana. Namanya alam azali. Alam apa? Azali. Dalam alam azali itu kita diciptakan Allah, roh-roh ini. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum?
Kau saksikankah bahwa aku ini adalah Rob kamu, Tuhan yang maha mengatur kamu semua? Qalu, semua roh-roh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami saksikan bahwa yang ngatur kami Allah. Semua, termasuk roh orang Nasrani, orang Yahudi itu. Semua nyaut. Bala syahidna, ya benar. Kami saksikan yang ngatur kami Allah. Makanya begitu lahir kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang lahir dari siapapun. Biar anak orang Kristen, biar anak orang komunis, ateis, biar anak orang Yahudi, biar anak orang pelbegu. Begitu lahir, suci. Di alam roh kenal sama Tuhannya. Mengakui Allah Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah kedua-duanya nanti yang mencoreti kertas itu. Apakah jadi Yahudi, apakah jadi Nasrani, apakah jadi Majusi. Kalau bapak ibunya Islam lahir, ya mudah-mudahan Islam ya. Kenapa di sini nggak disebut? Oh, yang disebut cuman bapak ibunya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Islam kok enggak? Karena dari lahirnya udah Islam. Lahirnya sudah. Makanya kalau kita misalnya ngambil anak bayi, kita adopsi anak bayi, dari Islam nggak boleh adopsi. Nggak boleh adopsi. Ambil boleh ambil, pelihara boleh, tapi nggak boleh diadopsi. Apa sih bedanya pelihara dengan adopsi? Adopsi, nama bapaknya tukar jadi nama bapaknya yang ngambil. Saya ambil anak orang, anak Cina misalnya bapaknya Lim Taike, saya ambil. Jadi nama saya, anak saya, bin saya. Dalam Islam tidak boleh haram. Kalau mau ambil aja, tapi binnya tetap bin bapaknya. Dan tetap diberitahu bahwa itu anak itu bukan anak kita juga. Jadi dari kecil, dari bawah tuh ketemuin. Dari umur setahun, ini bapakmu. Ini ayahmu, misalnya gitu. Jadi makin besar dia terus tahu. Oh, itu bapak, ini ayah. Lama-lama kan dia mikir itu. Oh, berarti bapak saya dua ini. Cintakah dia sama kita? Pasti, karena sejak kecil sama kita. Tapi dia juga tahu bahwa ada bapaknya yang lain. Supaya jangan batal wudhu sama kita. Kalau saya ngambil anak, saya susukan aja sama adik saya yang sedang nyusuin anaknya. Adik kandung saya. Jadi rotoah, jadi dia anak susu saya nggak boleh kawin sama saya dan nggak batal wudhu. Kalau dia anak laki-laki, ibu susukan aja sama saudara ibu kandung yang lagi nyusu juga, nyusukan anaknya. Jadi dia berarti bibi susu kan. Bibi susu itu kan nggak batal wudhu, itu apa-apa yang diharamkan gara-gara persaudaraan lahir, maka diharamkan juga apa-apa yang gara-gara persusuan. Jadi nggak boleh satu susuan tuh, abang susuan kawin nggak boleh, paman sesusuan, bapak sesusuan, itu nggak boleh, adik sesusuan, nggak boleh. Dan haram juga, itu supaya haram. Jadi kalau kita ambil anak orang dalam Islam hanya boleh ambil aja, pelihara aja, supaya dia jangan jadi problem dari kecil. Beritahu aja tiap tahun ditemukan nih bapak, ini ayah, ini bapak, ini ayah. Nanti lama-lama dia besar dia tahu. Kalau dia anak orang tidak beragama Islam, kalau dia perempuan udah besar mau nikah, kita bapak angkatnya nggak boleh jadi wali. Karena memang bukan anak kita kan. Bapak kandungnya kalau nggak Islam, saudara kandungnya nggak ada juga yang Islam semua, maka wali hakimnya adalah negara. Sultan waliun limanla wali alaha, ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Pemerintah adalah wali bagi orang yang nggak punya wali. Jadi kita pergi ke kepala kantor urusan agama. Kalau di luar negeri kita pergi ke kedutaan. Nanti ada yang bagian agama Islam yang menikahkan. Indonesia ini negara yang unik, meskipun bukan negara Islam Indonesia ini, tetapi hukum-hukum Islam itu yang menyangkut hajat agama Islam, itu negara bertanggung jawab. Dulu waktu kita merdeka kan,
Dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi orang-orang Indonesia Timur, Dr. Maramis minta supaya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret. Cukup ketuhanan yang Maha Esa saja. Padahal sebetulnya nggak mengganggu agama lain kan. Kewajiban atas orang Islam menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi supaya jangan ribut-ribut akhirnya dicoret. Kompensasinya Indonesia buat Departemen Agama. Kayaknya Departemen Agama kemarin katanya mau dihapus, nggak bisa. Kalau dihapus itu hapus negara kita hapus. Sebab itu konsensus merdeka dulu. Itu konsensus nggak bisa dihapus. Kenapa harus ada Departemen Agama? Karena orang Islam nggak bisa hidup tanpa negara. Kita ini nggak bisa hidup tanpa negara. Salah satunya nikah itu. Bagi wanita yang nggak punya wali, dia nikahnya siapa yang menikahkan? Negara. Lah negara, nggak mungkin presiden, nggak mungkin sembarangan kan? Nanti orang mau kawin ke kepala dinas peternakan, kan negara juga. Kepala dinas transmigrasi, bingung juga orang. Akhirnya supaya aman dibuatlah satu perwakilan negara untuk mengurusi orang Islam. Siapa itu? Departemen. Makanya kepala kantor agama itu nggak boleh perempuan. Mulai dari kepala kantor agama kecamatan, kota Medan, kota, provinsi, sampai menteri agama, itu wajib laki-laki. Meskipun di Universitas Islam Indonesia itu, IAIN dulu itu perempuan sampai profesor doktor golongan 4D, 4E ada di situ. Tapi mereka tidak boleh jadi kepala kantor. Jadi rektor boleh, jadi dekan boleh, tapi kepala kantor agama tidak boleh. Karena kepala kantor agama merangkap wali hakim. Naik haji, kan mesti ada paspor itu. Siapa yang masang paspornya itu kalau nggak negara? Siapa yang ngurus tuh? Departemen Agama, bukan imigrasi. Harusnya kan paspor tuh imigrasi. Enggak, kalau naik haji, yang ngurus paspornya itu Departemen Agama. Karena memang yang ngurus agama di Indonesia itu diserahkan kepada Departemen. Maka di tempat lain mana ada Departemen Agama? Di Saudi Arabia, di Kuwait, di Malaysia, di Singapura nggak ada Departemen Agama. Khusus Indonesia aja itu. Karena kita bukan negara Islam, tapi rakyat kita 90% Islam. Harus diurus oleh baik. Nah, kenapa tadi anak itu tidak dicoret bapak ibunya jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Hanya itu aja yang disebut. Kenapa nggak disebut Islam? Nah, memang bayi lahir di Islam. Seandainya kita ambil anak orang Cina yang ateis, kita ambil jadi anak kita, baru seminggu mati. Baru seminggu kita pelihara mati itu anak. Datang orang tuanya, anak saya ambil lagi. Mau saya kuburkan di kelenteng. Oh, nggak apa-apa. Walaupun kita kasih sama dia, kemudian dikuburnya di kelenteng, anak itu tetap masuk surga juga. Kenapa? Karena bayi yang lahir suci atas segala kayak itu sama dia. Kalau kita pulang, bacok-bacokan dulu sama bapaknya gitu. Oh, anak dia kok baru kita ambil sehari misalnya, mati. Diambil lagi sama bapaknya, mau dikuburkan di kuburan Cina. Ya kasih. Lain kalau udah gede, dia udah milih kan. KTP-nya udah ada, di KTP Islam, bapaknya datang itu, mau punya kuburan anak bakal lah, tabur laut, nggak bisa, dia Islam. Dia sudah ada KTP lain itu ya. Begitu hebatnya Islam mengatur tentang anak ini. Jadi anak ini lahir sudah suci dari dosa ya. Kenapa? Karena waktu di alam roh semuanya sudah mengakui Tuhannya adalah Allah. Dan uniknya Islam ini mengajarkan bayi itu baru bisa mendengar, berbeda dengan orang Eropa atau orang Amerika mengajarkan kapan anak baru bisa mendengar dan melihat. Dulu waktu saya SD, mau masuk SD itu saya dites pegang kuping. Wah, ya, untung yang tangannya panjang ya, pegang kuping ini. Kalau udah sampai kupingnya, udah terima SD kelas 1. Saya suruh pegang udah sampai. Umur 6 tahun udah sampai. Berarti tangan saya panjang.
Atau kepala saya, leher saya yang pendek. Pokoknya saya umur 6 tahun udah masuk SD. Kenapa? Karena dulu orang menganggap manusia itu baru bisa diajari. Itu umur 7 tahun. Maka Belanda mengajarkan anak-anak kita masuk SD umur 7 tahun. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Ternyata anak bisa diajari umur 5 tahun. Dibikinlah taman kanak-kanak. Preschool. Prasekolah. Kemudian makin maju pengetahuan. Ternyata anak umur 5 tahun, 4 tahun sudah bisa diajari. Dibuatlah namanya pendidikan anak usia dini, sekarang namanya PAUD. Dulu namanya pra-TK. Jadi sebelum masuk TK sudah diajar juga. Jadi sekarang umur 4 tahun anak sudah sekolah. Berkembang. Kira-kira 20 tahun yang lalu Jepang mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Ternyata bayi sudah bisa mendengar dalam perut. Sehingga bayi-bayi dulu di Jepang, kira-kira 20 tahun yang lalu, ibu-ibu kalau hamil pakai iPad. Dulu namanya Walkman. Tapi speakernya nggak di kuping, di perut. Bayi-bayinya suruh mendengarkan musik, lagu-lagu yang lembut-lembut. Misalnya lagu klasik Beethoven. Kok pakai Walkman yang dengar anaknya bukan ibunya? Karena mereka tahu bayi dalam perut sudah bisa mendengar. Nanti kalau dibiasakan mendengar musik klasik dari kecil, begitu anaknya besar otaknya cerdas. Ini eksperimen terjadi. Beberapa tahun kemudian anak-anak umur 7 tahun dikumpuli di lapangan, ada kira-kira 5.000 anak atau 3.000 anak, itu saya lihat videonya. Mereka anak-anak kecil itu sudah bisa memainkan lagu klasik karya Bach. Bayangin aja itu Sebastian Bach. 15-20 menit itu mereka main lagu klasik, main biola. Ribuan orang itu. Orang Jepang bangga lihat nih anak kami umur 7 tahun semua sudah bisa main biola. Teori baru. Enggak, itu teori kuno. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Teori kuno itu. Padahal Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijrah lahirnya. Ibunya mengajarkan anaknya Quran, 7 tahun dah hafal 30 juz Quran. Kita 27 tahun Fatihah masih salah-salah. Kenapa bisa begitu? Karena bayi dalam perut sudah bisa mendengar dan itu ditulis di Quran. Jadi teori Jepang tuh kemungkinan ahli Jepang tuh baca Quran. Cuman nggak mau ngaku dari Quran, malu. Tapi nggak bisa bohong, tetap ketahuan. Karena Quran itu sudah menuliskan begitu dalam surah As-Sajdah. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu." Kemudian Allah menyempurnakan jasadnya di dalam perut ibunya. Menurut hadis, jasad manusia dalam kandungan ibunya itu sempurna bentuknya 4 bulan. Kalau dalam hadis 120 hari. Berapa hari? 120 hari, 4 bulan kan? Setelah 120 hari, sempurna itu udah ada kepalanya, udah ada tangannya, udah ada kakinya, lengkap. Wa nafakha fihi min ruhih. Dan setelah sempurna badannya dalam perut ibunya itu, yaitu 4 bulan menurut hadis, Allah tiupkanlah ruh kepada janin itu. Jadi ruh itu ditiup setelah 120 hari. Sebelum itu tidak ada ruh, memang dia bergerak. Itu dari sperma bapak kita itu, dengan ovum ibu kita ketemu, langsung berdenyut-denyut itu lengket di dinding rahim yang kokoh. Dalam Quran bilang fi qararim makin, lengket dalam dinding yang kokoh dan bentuknya seperti lintah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah jadikan manusia dari sejenis lintah yang lengket. Jadi kalau bayi itu baru lengket di perut ibu, kalau di scan bentuknya kayak lintah. Kan Quran bilang alaqah, sesuatu yang lengket kayak lintah. Cuman nenek moyang kita kalau keguguran yang keluar kan darah.
Diartikanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan manusia daripada segumpal darah. Padahal enggak, alaqah bukan darah. Darah bahasa Arabnya dam. Kalau kita naik haji, tamatu bayar apa? Bayar dam, potong kambing. Dam itu darah. Mana ada di situ khalaqal insana min dam? Mana ada. Alaqah, alaq, sesuatu yang lengket. Memang dia berdenyut terus dan berkembang membesar. Tapi belum ada ruhnya itu. Kenapa? Karena Allah jadikan, Allah buat. Allah yang membuatnya. Iya, kan khalaqal insana min 'alaq, Allah yang membuatnya. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakannya. Tanpa ruh, tanpa makan, tanpa minum. Nah, setelah 4 bulan ditiup ruh, nafakha fihi min ruhi, ditiup ruh. Setelah ditiup ruh, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan kamu bisa mendengar. Setelah ditiup ruh, bisa melihat. Qalilan ma tashkurun. Wal afidah lagi. Begitu ditiup roh, bayi dalam perut sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, sudah bisa merasa. Ada fuad, ada perasaan. Wal afidah, qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kamu yang pandai bersyukur. Lihat kalimatnya ini, Al-Quran aneh. Waktu belum ada ruh, Allah pakai kata dia. Tsumma sawwahu. Kemudian Allah sempurnakan bentuknya. Di dalam tubuh ibunya, pakainya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian ditiupkan Allah kepadanya ruh ciptaan Allah. Setelah ditiup ruh, wa ja'ala lakum, tuh tukar tuh dari hu jadi kum, kemudian kami jadikan kamu. Loh kok jadi kamu? Bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasa. Sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Lihat kata tunjuknya itu dari orang ketiga gaib, dia. Kalau bahasa Inggrisnya him, tiba-tiba berubah setelah ditiup ruh jadi you. Jadi orang kedua. Kenapa kok pakai kamu, kok nggak pakai dia? Karena memang udah bisa diajak ngomong. Karena sudah bisa mendengar dan bisa Saya pernah dikirimin video tentang pengguguran anak, aborsi. Ratusan dikirim ke saya. Saya bagi-bagi ke seluruh ulama yang musyawarah ulama. Dokter itu akhirnya tobat. Jadi anti aborsi. Dia kerjanya mengaborsi bayi. Rupanya waktu dimasukkan alat suntik itu mau dimatiin tuh bayi. Bayi itu ngeles-ngeleng, ngelak-ngelak, lari-lari nggak mau. Dikejar terus pakai televisi kan, dapat kena ditusuk, dia menjerit. Di videonya itu disebut silent scream, jeritan yang tidak didengar. Ibu bapaknya nggak tahu, tapi TV itu bicara. Ternyata anak itu menjerit dalam kandungan ibunya itu. Dan itu sudah ditulis di Quran juga. Nanti anak-anak yang diaborsi itu akan bicara, ya kan? Apa salahku, kenapa aku dibunuh dulu? Di dalam Quran juga. Baik. Nah, begitu bayi bisa mendengar dan melihat dalam perut. Setelah kapan? 4 bulan setelah itu. Nah, dalam Al-Quran diceritakan satu orang yang soleh, Imran namanya, punya istri. Istrinya sangat soleha. Nah, istrinya ini boleh main-main tapi di tempat lain. Jangan dilarang anak-anak. Jadi Imran, satu orang ulama besar. Imran ini siapa sih? Imran ini imam besar Masjidil Aqsa. Sejaman dengan Nabi Zakaria.
Jadi dia imam besar Masjidil Aqsa. Istrinya itu dengan istri Nabi Zakaria bersaudara kandung. Jadi istrinya Imran dengan istrinya Nabi Zakaria sedulur. Jadi ipar-iparan. Kalau orang Medan bilang, kalau orang Jawa Medan bilang sak petangkringan. Ya. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran kawin dengan perempuan bersaudara kandung. Istri Imran ini begitu solehahnya, begitu hamil siang malam dia berdoa. Dan doanya bunyi, ya Allah, aku bernazar seandainya anak yang dalam kandunganku ini lahir, aku akan serahkan dia menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Seumur hidupnya, nggak kerja lah istilahnya situ aja. Jadi pelayan Masjidil Aqsa. 100% untuk agama aja, nggak boleh yang lain. Sesungguhnya engkau maha mendengar nazar hambamu ya Allah. Itu setiap hari disebut. Saking ajaibnya nih doa ditulis di Quran. Surah Al-Imran ayat 36. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar bayi yang ada di kandunganku ini, kalau lahir nanti akan kuserahkan untuk membela agama Allah. Jadi pelayan Masjidil Aqsa saja gitu. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doa yang dilantunkan hambanya setiap hari. Tiba-tiba lahir anak ini perempuan. Maka berdoa lagi, ya Allah, engkau maha tahu anakku perempuan tidaklah serupa perempuan laki-laki. Kalau perempuan mana bisa jadi imam Masjidil Aqsa? Nggak bisa. Tapi karena udah terlanjur dinazarkan, tetap aja anak ini nggak saya pelihara. Dikasihlah ke imam Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa itu bapaknya. Bapaknya yaitu Imran. Tapi Imran wafat ketika Maryam dalam kandungan. Jadi gantinya Nabi Zakaria. Ganti imam besar itu Nabi Zakaria. Nah, anak itu diserahkan sama Nabi Zakaria, kan pamannya kan. Kan ibu mereka kandung itu, saudara kandung. Istri Nabi Zakaria dengan ibu ini, istrinya Imran, saudara. Jadi anaknya itu diberi nama Maryam. Sungguhnya anakku ini perempuan, ku beri nama Maryam. Kasihlah anak ini sama Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria dipelihara. Anak ini kan ponaannya nih. Anak adik istrinya. Dikurung dalam kamar. Sediakan kamar khusus namanya mihrab. Gak boleh lihat laki-laki seumur hidup. Gadis pingitan ya. Nabi Zakaria aja yang boleh masuk ke kamarnya. Bawa makanan, bawa minuman, ngajari ngaji, diajari kitab Taurat, diajari kitab Zabur, diajari agama, diajari sholat, diajari puasa, diajarin zikir. Pokoknya yang boleh masuk hanya Nabi Zakaria. Satu hari, itu ditulis di Quran. Satu hari Nabi Zakaria sibuk dakwah. Namanya Nabi. Lupa ngasih makan anaknya, Maryam. Udah malam baru teringat. Aduh, gitu ya kalau orang Jawa ya. Aduh, yuk, anak goramangan seperti gitu. Maka Nabi Zakaria lari-lari lah, berlari-lari membawa makanan. Dibuka pintu kuncinya sebenarnya. Kuncinya mana Nabi Zakaria? Itu dibuka pintu. Ternyata di dalam kamar itu sudah penuh makanan. Wah, buah-buahan aneka warna penuh. Nabi Zakaria sampai bingung loh. Anna laki hada. Dari mana makanan ini nak semua? Kan kunci tangan saya. Kan kuncinya tangan saya. Siapa yang ngantar makanan? Maka wanita itu menjawab, qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini makanan diantar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Nabi Zakaria bilang, nak, kalau ini yang antar Allah, siapa tukang antar? Enggak mungkin Allah antar sendiri. Oh, yang antar itu ditunjuk di sudut kamar ada malaikat Jibril berdiri.
Tentulah Nabi Zakaria kenal, karena Nabi Zakaria kan dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Oh, berarti anak ini masih remaja, sudah jadi wali Allah. Makanannya dikirim dari langit ketika beliau tidak dapat makanan dan minuman karena bapaknya lupa. Wanita yang begini, solehahnya, dikurung, nggak pernah jumpa laki-laki, tiba-tiba diperintahkan Allah harus hamil. Malaikat Jibril bilang, "Hei Maryam, kamu harus punya anak hamil." Dia bilang, "Wah, gimana aku bisa hamil aku? Jangankan aku ini tidur dengan laki-laki, kesenggol aja." Itu lam yamsasni bashar, itu bahasa Arabnya. Kesenggol aja nggak pernah aku sama laki-laki. Ya, dilihat aja nggak pernah sama laki-laki. Kesenggol aja nggak pernah sama laki-laki. Gimana bisa hamil? Kata malaikat, begitulah perintah Allah. Akhirnya wanita yang suci ini hamil. Saking sedihnya Maryam, aduh nanti aku pasti akan dicaci maki lah sama orang-orang satu Palestina ini kan gitu. Sehingga sempat Maryam itu berdoa, "Ya Allah, bitul qabla hadza." Alangkah baiknya kalau mati aja lah gitu daripada hamil nggak punya suami. Kemudian Allah menghibur dengan datangnya malaikat memberikan tahu bahwa kamu jangan cemas. Yang kau lahir ini utusan Allah, Ruhullah. Nabi Isa alaihissalam, lelaki suci, wajihan fid dunia wal akhirat, terkenal di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan dekat dengan Tuhannya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Maka kemudian Maryam berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Kalau begitu aku puasa. Tutup mulut, nggak mau ngomong. Ini puasanya maksudnya diam. Puasa bicara. Saya akan diam aja, nanti kalau ada orang-orang Yahudi yang marah-marah, nanya anak siapa ini, laki-laki ini, saya nggak mau jawab, biar Allah yang jawab. Inni nazartu lirrahmani shauma, aku nggak bakal mau ngomong. Singkat cerita, bayi ini mau lahir, Maryam keluar dari mihrabnya, minta izin. Kami nazar sama Nabi Zakaria. Mihrab Maryam itu sekarang ada di dalam Masjidil Aqsa. Saya sudah lihat, saya sudah ke sana. Dia pergi ke Bait Al-Lahm, rumah. Saya pikir dulu Bait Al-Lahm itu rumah tempat potong daging, karena lahm itu daging, bahasa Arabnya. Rupanya setelah saya sampai sana, saya tanya, rupanya lahm itu artinya roti. Bahasa Yahudinya lahm itu roti. Jadi Baitul Lahm itu rumah pabrik roti. Siti Maryam sampai situ, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, Siti Maryam keluar dari rumah itu, duduk di bawah pohon. Di depan Baitul Lahm itu, di depan rumah pabrik roti itu ada pohon. Pohon itu nggak pernah berbuah. Pohon itu memang bukan pohon yang berbuah. Kalau kira-kira di Indonesia pohon beringin gitu ya. Pohon nggak pernah berbuah. Sedang tidak berbuah lah, tidak berbuah. Maka Siti Maryam duduk di bawah pohon itu. Barusan melahirkan kan lemes tuh, haus. Bayinya di pangku. Kemudian Allah kirimkan wahyu. Wahai Maryam, tepuklah pohon yang kau dudukin itu, yang kau sandarin itu. Dikeprok itu pohon, pop, 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 pop. Berjatuhanlah buah korma yang masak. Langsung dimakan. Udah siap makan, udah kenyang, haus. Allah kasih tahu lagi, tepuklah tanah tempat dudukmu itu, di muncrat air, cur, keluar air mancur, tinggal buka mulut aja, minum. Setelah makan dan minum dengan tenang, ternyata orang Israel udah pada lari-lari mendatangi Maryam, demo. Kamu ini, bapakmu orang soleh, imam besar Masjidil Aqsa, ibumu orang soleh, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kamu berzina orang baik-baik begini? Bikin durhaka aja kamu, dosa besar, bikin malu. Siapa bapak anak ini? Maryam tunjuk anaknya. Dan dia nggak mau ngomong. Kalau mau tahu siapa bapaknya, tanya langsung aja.
Tiba-tiba anak ini ngomong, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, nanti kalau aku dewasa Allah akan memberi aku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah akan jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kunt, dan Allah akan jadikan kemanapun aku datang, tempat yang aku datang itu jadi tempat yang penuh berkat, penuh barokah." Nah, ini saya mau ceritakan bahwa bayi yang sejak dalam kandungan diajari doa, diajarin agama, dijaga setiap hari sampai dewasa daripada makanan yang haram, daripada pergaulan bebas. Anak ini anak yang soleh. Gak usah khawatir, gak makan. Sekarang kan, wah kamu jangan taat-taat nak. Nanti kalau kamu taat sekali, kamu susah cari makan nak sekarang. Loh, apa urusannya? Saya dulu ada yang menasihati saya waktu saya baru-baru kerja pegawai negeri. Udah, kamu jangan terlalu jujur-jujur banget. Nanti kamu mati, nggak makan kamu. Kalau pegawai negeri itu harus nyolong-nyolong. Saya pikir, masa iya Allah menyuruh kita makan yang halal, kita harus nyolong? Saya pernah khutbah Jumat, keras sekali saya khutbah, turun datang profesor. Saya masih dosen muda waktu itu. Sudah kawin nak? Saya bilang, loh, kau kawin dulu, punya anak, sekolahkan anakmu. Nah, nanti kalau kau udah pusing cari duit, sekolahkan anak, baru kamu tahu bahwa nyolong itu penting. Jadi katanya nanti kita tunggulah katanya kamu kalau udah senior, punya anak, nanti kita lihat lagi. Terus saya bilang, nanti Pak, kalau kita panjang umur, sama-sama panjang umur, Bapak lihat aja. Kalau saya udah setua Bapak, kira-kira saya nyolong apa? Enggak, kayak Bapak. Barangkali kalau sekarang dia masih hidup, memang ketemu juga. 15-20 tahun kemudian masih ketemu, dia udah pensiun. Dia bilang, wah, udah malah jadi ustadz. Wah, Masya Allah katanya. Dalam hati saya kok haram itu kok dibesar-besar. Nggak mungkin yang halal itu habis kalau Allah mewajibkan kita hanya makan yang halal. Kalau diwajibkan makan halal, percaya yang halal nggak akan bakal habis. Tapi orang sekarang bilang, yang haram aja susah dapet, apalagi yang halal. Masa iya? Nah, putusnya teori barat dengan mengatakan bayi bisa diajar setelah umur 7 tahun, sekarang umur 3 tahun. Ternyata Islam mengatakan bayi diajar sejak dalam. Saya ingat waktu tahun 89, 80-an lah ya, Tuti Aditama masih jadi penyiar Dunia Dalam Berita, baru meninggal beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu orang perenang juara Olimpiade asal Uni Soviet, dulu namanya Uni Soviet. Anaknya begitu lahir langsung dicemplungin kolam renang. Umur 9 bulan anaknya udah bisa nyelam, megang kaki bapaknya di dasar kolam. Itu rekor pecah itu. Seorang bayi umur 9 bulan sudah bisa nyelam di dasar kolam, megang kaki bapaknya. Nampak itu di televisi Dunia Dalam Berita. Ternyata teori barat sudah hancur. Dibuktikan oleh juara Olimpiade Soviet bahwa ternyata bayi tidak nunggu harus umur 3-4 tahun baru bisa diajar. Baru lahir cemplungin dalam kolam sudah bisa berenang. Tapi teori Soviet pecah oleh Jepang 20 tahun yang lalu mengatakan bahwa bayi sudah bisa diajar dari dalam perut. Tapi itu semua ada di Quran. Surah As-Sajdah yang saya baca tadi. Nah, ini tinggal kita amal aja. Bagaimana anak kita bisa kita didik sejak sebelum lahir. Tugas seorang ibu mendoakan, menzikirkannya dalam perut sebelum lahir. Dan diberi makanan yang halal. Itu tugas bapaknya nyari, ibunya yang masak. Supaya ini mau mencetak anak unggul nih. Begitu anak itu lahir, tugas bapaknya mengajarkan agama. Diajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih bawa bapak nih, awas nih. Jangan pula nggak bisa ajan. Ajan salah-salah pula. Hayalal falah baru hayalal sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi
Nabi yang diikuti di dunia ini hanya Nabi Muhammad, yang lain tidak boleh. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, mari sholat nak di sini. Sholat itu hanya perlu di dunia. Di kubur nggak bisa sholat. Di akhirat nggak bisa sholat. Di surga nggak perlu sholat. Udah masuk surga sholat. Ngapain di surga sholat? Sholat hanya perlu di ini. Hayya 'alal falah. Mari nak, kalau mau sukses, disinilah tempatnya. Kalau di dunia ini kita gagal menuruti perintah Allah dan Rasulnya, maka di kuburan kita lebih gagal lagi, di padang mahsyar lebih gagal lagi. Puncak kegagalan kita dibuang ke neraka. Tapi kalau di dunia ini kita sukses mengikuti Allah dan Rasulnya, maka di kuburan kita akan sukses. Orang Islam itu, Bu, hidup di dunia ini senang. Misalnya dia selama di dunia ini jadi orang kaya raya, nggak pernah sakit, istrinya cantik jelita, anaknya solehah semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pilek pun nggak pernah mati karena soleh, tapi dia soleh ya. Nikmat yang diterimanya di kubur jauh lebih nikmat dari yang ada di dunia ini. Sebab orang soleh itu masuk kubur, dia dinampakkan surga siang dan malam. Dihibur dengan nyanyian-nyanyian bidadari surga. Rene mas, wis tak enteni. Waduh. Dalam kubur dihibur, diberi makan. Jangan ibu pikir di kubur itu orang mati betul-betul kayak batang kayu, kayak batu gitu. Enggak. Di dalam kubur kita nggak mati. Kita mati. Mati karena nyawa kita dicabut. Namanya mati itu karena nyawanya itu berpisah dengan raganya. Kalau nyawa berpisah dengan raga namanya mati. Tapi rohnya tetap. Hidup, tetap mendengar, tetap merasa senang, tetap merasa sakit. Kalau disiksa dalam alam barzah, di azab kubur ya sakit. Kalau diberi nikmat kuburan ya nikmat. Siapa yang diberi nikmat di kuburan? Pertama Nabi. Minan nabiyyin, golongan nabi Yang kedua wasiddiqin, orang-orang jujur. Orang jujur tuh derajatnya satu derajat di bawah nabi. Tapi kita kalau lihat orang jujur sekarang kita hina, kita bilang lugu. Ya kan, kue, lugu kue. Dia jujur bukan lugu. Orang jujur hari ini diejek orang. Sekarang yang populer itu kan politikus-politikus. Kenapa? Pandai berkelit. Pandai nipu. Kalau politikus kan pandai nipu. Kemudian yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nomor 3, Bu. Baru nomor 4, wassalihin, orang yang Kita lihat orang mati syahid bagaimana di dalam kuburnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mereka itu dalam kuburnya mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup dalam kuburnya. Walakin la tashkurun, tapi kamu nggak tahu kalau mereka hidup. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau pikir, jangan kau sangka orang yang mati syahid membela agama itu mati. Al ahya, sesungguhnya mereka dalam kuburnya hidup. Yurzakun, diberi rezeki makan dan minum. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan berbahagia, riang gembira dengan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka di dalam kuburnya. Kalau orang mati syahid aja dikubur hidup, apalagi orang jujur, orang siddiq. Nah, di bawah orang mati syahid, sholihin, orang-orang soleh. Ada kesalahan kita menganggap hari ini kalau udah mati habis. Udah putus. Udah mati putus. Apanya yang putus? Mayat itu kalau mati, dia dengan kita putus hubungan. Bukan. Udah putus hubungan, udah mati. Salah.
Kalau orang mati dengan kita itu putus, bukan putus hubungannya. Bukan putus doanya. Putus tali kolornya, bukan. Putus apanya? Putus amalnya. Apanya? Amal. Orang yang mati itu amalnya putus, bukan hubungannya putus. Lihat hadisnya, kita baca satu-satu. Idza mata, if somebody had died. Nah, ini kan fi'il madi, ini past tense. Kalau sudah mati, perfect namanya. Idza mata, kalau sudah mati, ibnu Adam, anak cucu Adam, manusia ya. In qata'a, maka putuslah amaluhu. Apanya? Amalnya. Yang putus tuh amalnya, cuman amalnya yang putus, bukan hubungan. Tadi bilang in qata'a silatuhu, putuslah hubungannya, enggak, amalnya. Udah nggak bisa sholat, udah mati. Coba orang mati tiba-tiba bangun sholat, yang jaga kabur semua. Hidup lagi dia tuh. Enggak hidup, cuman sholat aja. Udah nggak bisa bayar utang, udah mati. Coba orang udah mati 3 bulan ketuk rumah kita. Nikem. Nah. bayar utang. Enggak pingsan yang rumah. Yang putus tuh amalnya, dia udah nggak bisa zikir. Sempat orang udah mati zikir, loh. Amalnya yang putus. Kalau hubungannya enggak. Buktinya, orang mati wajib kita mandikan, wajib kita kafankan, wajib kita sholatkan, wajib kita kuburkan. Nah, kalau udah putus ngapain keluar uang baru di kuburan, bukan murah. Kalau San Diego Hill sana di Jakarta tuh 20 juta itu kuburan. Sampai 500 juta harganya. Udah putus, buang aja ke laut, plung. Putus. Yang putus amalnya, bukan hubungannya. Bolehkah didoakan? Boleh, ya disuruh. Quran surah Al-Hasyr ayat 15. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa orang-orang sebelum aku. Ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Siapa itu? Oh, yang orang mati. Bukan hanya orang tua, orang-orang sebelum kami. Dan jangan jadikan di hati kami rasa iri dengki terhadap orang-orang dulu. Kadang-kadang kita iri hati. Saya pernah mendengar satu orang ustadz menghina Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Mengislamkan orang Jawa. Hasilnya syirik semua. Menghina. Wali Songo itu begitu-begitu 150 juta orang Jawa masuk Islam. Betul? Betul. Tapi nggak sempurna. Banyak yang syirik-syirik. Lah sampean udah berapa yang diislamkan? Separuh aja belum. Jangankan satu orang, separuh orang belum. Jadi jangan menghina orang-orang dulu. Kekurangan orang dulu kita sempurna. Kita caci, nggak boleh. Tapi doakan, Rabbana firli, ya Allah ampunkan dosaku, wali-wali daya dan ibu bapakku, walil mu'minina yauma yakumul hisab, dan orang-orang beriman sampai hari kiamat. Bahkan kita dalam sholat, suruh tahiyat itu sebelum tahiyat apa itu? Sebelum syahadat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Orang-orang lain didoain semua. Baik. Nah, ini ceritanya tentang kedudukan orang yang mati syahid tadi dalam kubur hidup. Lah kalau kita orang biasa dalam kubur hidup nggak? Hidup. Buktinya mana? Buktinya hadis Bukhari Muslim, kita suruh kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimin wal muslimat. Insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari insyaallah kami akan nyusul kamu ke situ. Kira-kira dia dengar nggak? Iya, kalau nggak ngapain ngasih salam? Nabi mana suruh kita ngasih salam sama pohon kayu? Assalamualaikum pohon kayu. Assalamualaikum batu. Tapi kenapa sama orang mati kasih salam? Assalamualaikum, ahli kubur. Dengar apa enggak? Dengar. Jawab apa enggak?
Jawab. Cuman jawabannya kita nggak dengar. Kalau dengar, jangankan cuman kita orang biasa. Jenderal polisi aja kabur. Nah, ini bedanya kita dengan orang Nasrani dan orang Barat, orang Yahudi. Kita diajari, anak itu diajar sejak dalam kandungan sampai lahir. Begitu lahir, bapaknya yang azan. Hayya 'alal falah. Di sini kalau mau sukses, nanemnya di sini. Di akhirat tinggal ngutip hasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain cil. La ilaha. Orang modern bilang, ngapain diajarin? Anak baru lahir belum bisa mendengar. Kok belum bisa mendengar? Di dalam kandungan aja udah bisa kok. Sekarang saya tanya, Bu, bayi udah lahir bisa dengar nggak? Bisa. Mana buktinya? Nggak tahu. Coba dibanting pintu kamarnya. Brek! Dia kaget. Betul nggak? Bayi baru lahir, banting pintu kamarnya. Dua, kaget dia nggak? Berarti dia dengar. Kalau budak kan dia diem aja. Anting sono. Kalau dia kaget berarti dia mendengar. Jangankan baru lahir, wong dalam perut bisa dengar apalagi udah lahir. Nah, bapaknya ngajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya tapi kan bapaknya ngajarinya bahasa Arab. Anaknya orang Jawa, mana ngerti? Nah, itu akal. Sedangkan di alam roh aja kita ditanya, arwah semua roh-roh, kau saksikankah bahwa aku yang ngatur kamu? Alastu bi rabbikum? Semua kita menjawab, qalu bala. Syahidin benar, kau yang ngatur. Loh, belum lahir aja kenal, masa udah lahir gak kenal? Ini tadi kata fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nanti bapaknya sama ibunya yang coret dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau orang bapaknya Islam dicoret Islam, dia jadi Islam. Ini azan, ini dalam rangka mencoreti anak jadi Islam. Bisa mendengar, tapi kan nggak ngerti bahasa Arab. Kita bukan ngajari akalnya, kita ngajari rohnya. Apa? Rohnya yang diajari, bukan akalnya. Sama dengan orang mau mati, udah sakratul maut, datang dokter dibuka matanya, udah nggak goyang lagi. Oh, kata dokternya, koma. Apa? Koma. Koma itu setelah koma tuh tit. Habis koma garis lurus modar. Koma. Tapi apa kata Nabi? Laqinu mautakum la ilaha. Ajarilah orang yang mau mati di antara kamu itu dengan kalimat la ilaha. Mayat nih, udah mau mati nih. Kata dokter udah koma, udah nggak ada harapan. Ntar lagi game point. Kita ajari la ilaha illallah. Orang bilang, Bapak ngapain? Udah nggak ada respon, Pak. Udah koma, Pak. Kita bukan ngajari akalnya. Kita ngajari roh. Rohnya kenal nggak sama Tuhannya? Kenal. Makanya bayi baru lahir suruh azan itu hadisnya hasan sahih, bukan hadis dhaif. Dengar dia, dengar. Pasti udah tes tadi, banting pintu kamarnya dia kaget, berarti dengar. Ngerti dia, ngerti, rohnya ngerti. Hebatnya bayi baru lahir itu semua tahu dia bahwa Tuhannya adalah Allah. Tak peduli anak siapa. Mau anak orang hitam, mau anak orang putih, mau anak orang kuning, mau anak orang pucet, mau anak orang kurus, mau anak orang PKI, mau anak orang Islam. Semuanya kalau lahir menyebut nama Tuhannya. Semua bayi kalau lahir nangis. Nangisnya sama bunyinya. Hua, 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 hua. Hua itu artinya dia. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Huwa. Ada Kristen di sini namanya saksi Yahwa. Yahova itu saksi Yahwa. Ya, itu artinya wahai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Huwa. Wahai dia.
Kul huwallahu huwa. Kul huwa Allahu. Kata Sayyidina Ali dalam tafsir Ruhul Ma'ani, huwa ismun min asma'illah. Huwa adalah salah satu dari nama-nama Allah yang agung. Semua bayi menyebut huwa, huwa, huwa. Nggak peduli apa dia anak orang bule. Kalau nangis, huwa, huwa. Nggak berubah jadi hello, hello, hello. Nggak bakal ketemu. Tiba-tiba bapaknya Raden Mas, ibunya Roro, lahir anaknya. Nangisnya, huwa, huwa. Nggak berubah jadi Romo, Romo, Romo. Mana maling. Tetap aja huwa, 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 huwa. Nggak peduli biar dia orang Sunda. Lahirnya pasti nangisnya huwa, huwa. Nggak berubah jadi neng, neng. Nggak ada. Membuktikan Allah. Anak bayi itu kenal dengan Tuhan. Sayang bapak ibunya mencoretnya jadi rusa. Yahudi, Nasrani atau apa. Seandainya bapak ibunya mencoretnya jadi Islam, nggak perlu disebut di hadis ini, nggak disebut. Pasti dia sejak lahir sampai mati tetap jadi orang. Nah, ini tugas kita lah Bu, ngajar ini kita tinggal di Amerika. Jangan sampai anak kita tinggal di Amerika jadi orang Amerika. Menjadi orang Amerika tanggung, hidungnya pesek. Jadi orang yang ngerti tetap agama, tetap ngerti. Kita lah, saya mengambil pengalaman ketika Rusia menjajah negara-negara Islam, Uzbekistan, Tajikistan, segala macam itu, Turkmenistan, 70 tahun. Ternyata begitu mereka merdeka, masih banyak anak-anak Rusia itu yang hafal Quran. Kita buat tulisan-tulisan kirim ke sana, pertanyaan kirim jemaah ke sana. Ternyata ibunya itu sambil masak, sambil ngajari anaknya ngapal Qul huwallah, Rabbil Falak, Yasin, segala macam. Kalau di luar nggak boleh. Sholatnya di atas gunung-gunung, sembunyi-sembunyi. Sholat lebaran di atas gunung, sembunyi-sembunyi. Tapi anaknya hafal Quran. Siapa yang bikin? Ibunya. Makanya ibu ini penting, Bu. Waktu hamil, zikir, baca Quran. Waktu masak itu zikir. Supaya makanan itu nur zikrullah, nur zikir ini masuk ke makanan, ke minuman. Hingga nanti dimakan suami, dimakan anak-anak jadi baik. Ini masak yang dinyanyiin lagu janda. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu, walaupun kau janda tetap puja teng 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 teng. Jadi akhirnya 2 minggu kemudian suaminya nggak pulang-pulang. Banyak janda, kepincut janda. Iya, sambil ngulek sayur, nyanyinya janda. Gak lama istrinya bilang, dah cerai aja kita, aku mau kawin lagi. Karena nyanyinya salah. Istri yang baru ku ceraikan. Aduh, salah. Jadi kalau masak zikir, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Nur zikrullah masuk makanan, dimakan maaf, anak-anak jadi soleh, dimakan suami, suami jadi bang. Begitu ya. Begitu juga ketika menidurkan anak. Itu kalau seluruh bangsa di dunia punya lullaby. Lagu pengantar tidur. Lullaby. Kalau orang Indonesia tuh dulu kalau zaman Belanda Nina Bobo. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak tidur digigit nyamuk. Padahal makin tidur makin banyak nyamuk. Lagu-lagu pentidur anak itu dulu mengandung pelajaran dan doa. Kalau orang Melayu, salah satu lagunya
Asam lakana, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Ahai menangis badan di pintu kubur. Aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembahyang. Ini orang Sumatera. Keras. Kalau orang Jawa, tak lelo, 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 lekum, gitu ya. Ono lampu, orang duwe semprong, ojo siro, gawe susah, karo sing momong. Plang dang dung, plang dang dung. Ada hal yang bagus. Jangan kamu kalau besar bikin susah sama bapak ibumu yang memelihara kamu, Nduk. Anak, kan bagus itu. Kalau Aceh lebih ekstrim. Orang Aceh itu kalau nidurkan anak, yang nidurkan bapaknya. Karena ibunya masak. La ilaha illallah, kafir musuh Islam. 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 Itu anak nggak bisa tidur. Mana anak mau tidur? Nggak bisa tidur anaknya. Begitulah cara orang Aceh nidurkan anak. Makanya Aceh itu sama Belanda nggak pernah nyerah. Tahun 1905 Belanda masuk Aceh, 1945 kita sudah merdeka. Hanya 40 tahun. Dan Aceh hanya berhasil menguasai kota Banda Aceh aja. Di luar kota Banda Aceh nggak bisa menang Aceh. Belanda habis. Sebab anak-anaknya dari kecil udah diajari begitu. Tapi itu sekarang sudah hancur. Budaya kita sudah rusak. Sekarang orang nyanyikan anak, nyanyinya asal-asal. Gak ada pelajaran. Orang Melayu aja nyanyi anak, tahu nyanyi apa? Aku tak mau. Aku dimadu. Aku ulangkan saja. Udah rusak. Saya dengar orang Jawa nidurkan anak, dinyanyikan juga. Nyanyinya udah nggak tak lelo-lelo-lekum. Ono kete ireng gegere, wis tuwek kok meten wae. Bayangkan anak baru lahir sudah diajari ketek meten, coba. Ini tugas kita mengajari anak-anak kita. Nah, saya minta kita di sini jangan lupa tuh setiap minggu weekend anak kita kumpul begini, biarin dia ribut-ribut gitu nggak apa-apa. Namanya anak-anak. Tapi paling tidak dia berkumpul sesama orang Islam. Dia tidak akan menjadi orang asing di negeri ini. Tadi saya khutbah Jumat saya singgung itu. Jangan biarkan anak kita menjadi manusia asing. Nanti dia sekolah semua makan, orang anak-anak yang lain kan makan semua dimakan. Ini apa nih? Kodok dimakan. Ini apa nih? Daging monyet dimakan. Ini apa nih? Babi dimakan. Anak kita, oh, I cannot. I must eat halal. Akhirnya orang bilang, wah kau manusia aneh kau. Aneh. Nggak normal kau, abnormal. Akhirnya kan anak kita bingung. Ini yang normal saya apa orang? Jangan saya yang nggak normal. Karena semua orang begitu, saya sendiri begini. Orang pacaran, cium-ciuman, dia nggak boleh. Saya harus cium istri saya saja. Orang berzina, gini, dia nggak. Akhirnya kan dia bingung, ini kau nggak normal kau. Akhirnya apa aku yang nggak normal atau orang yang nggak normal? Saya sendiri. Lama-lama anak kita bilang, iya saya yang nggak normal. Bapak ibu saya yang nggak normal. Dia ikut dengan arus. Coba kalau kita kumpul gitu hari Minggu, hari Sabtu kumpul di Islam Community, Islamic Center, main bawa basket. Memang dia kumpulnya main basket. Kumpulnya dia lari-lari gitu.
main bola apa nggak apa-apa, main pingpong, tapi sesama orang Islam. Giliran makan, ini halal nih, halal, masya Allah. Pacaran nggak ada pacaran, kalau mau nikah aja. Nah, ketika kawan-kawannya bilang kau nggak normal, oh no, I am normal. I have hundreds of us like me. Oh, ada ratusan orang manusia kayak saya. Come to my community, Islamic Center. At weekend, and you will see hundreds of people like me. Oh, mereka punya percaya diri, self-confidence. Dia nggak akan merasa asing di negeri yang besar ini. Kalau kita tidak rajin bawa anak kita ke community Islam ini, maka nanti anak-anak kita kan jadi orang yang aneh sendiri kan? Orang minum wine, dia minum air putih. Ah, nggak normal kamu. Ini penting. Anak-anak ini amanah. Kalau anak kita ajari agama, jadi anak yang soleh. Kata Nabi, mirasullah, warisan Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa min ba'dihi, setelah seseorang itu mati, al-mu'min, yaitu seorang yang beriman, waladun ya'buduhu min ba'dihi, seorang yang beriman dikasih anak, anaknya soleh, setelah bapak ibunya mati, anaknya tetap dalam keadaan beragama Islam, tetap menghambakan diri pada Allah dan mendoakan bapak ibunya setelah wafat. Ini luar biasa. Kalau orang Indonesia lahir terus besar dalam keadaan Islam, mengamalkan agama, di sana tidak ada tantangan yang sebesar di sini. Ada tantangan, ada, tapi tidak sebesar di sini. Artinya orang makan memang halal di sana. Artinya di sana itu memang pacaran itu dilarang. Kok di sini kan bebas, malah disuruh sama ibu bapaknya. Nah, oleh karena itu warisan kita, yaitu anak kita yang mahal ini, harus kita pelihara dengan baik. Nanti kita mati umur 60, 70 mati. Tapi anak kita itu tetap kirim pahala sama kita. Sebab saham anak kita itu saham kita. Mana bisa anak kita sholat kalau nggak kita yang ngajarin, coba. Kan kita kasih sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat sama anak kita, maka mengalirlah pahala anak kita itu kepada ibu bapaknya. Selama bapak ibunya sudah wafat sekalipun. Dan doa-doanya itu menolong anak bapak ibunya daripada siksaan Allah SWT dalam kubur. Perlu diketahui bahwa doa seorang anak untuk bapaknya itu tembus. Tidak ada penghalang sama sekali antara doa seorang anak dengan orang tuanya dan doa seorang orang tua kepada anak-anak. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan semoga anak kita ini bisa kita didik dengan baik. Amin. Amin. Jangan biasakan mencela anak. Kalau anak itu kalau berbuat baik, berilah apresiasi, pujian. Kita hari ini kurang memuji anak, memarahi rajin. Oh, nggak beres, kau nggak beres, dimarahi. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kita nggak memuji. Harus kita puji, Masya Allah anakku hari ini sholat nak. Ya Allah nak, bahagianya, cium. Nah, begitu diberi dia penghargaan. Hari ini anak membutuhkan penghargaan dari orang tuanya, malah yang datang itu selalu hinaan. Orang Barat mengambil alih ini. Mereka kalau anaknya berbuat sesuatu, oh, dia puji tuh, Masya. Dia bilang apa? Very kind, that's good, wow, that's good. That's my son, like you, okay. Kita ini cuma kayak gitu doang, jelek. Don't see someone from the place you stand now. See them from the place you stood before. Jangan memandang orang dari tempat kita berdiri sekarang. Lihat tempat berdiri kita dulu seumur dia kayak mana kita. Ketika anak kita ngelukis, dibikinnya bulat gitu, tangannya 2, kakinya 2, ya jelek lah kayak lidi begitu. Terus tulisnya mama, papa, rambutnya mamanya 3 cikra gitu, kayak padi baru ditandur. Gitu. Terus dibikinnya kecil kepalanya, tangan itu kayak lidi gitu, tangannya 2, terus bilang namanya misalnya Ian. Terus itu mama, papa, Ian. Kita bilang, welek kok yang ini, apa ini? Jangan begitu, harusnya kan Masya Allah hebatnya anakku. Betul nak, ini papa, mama, Ian. Kita bertiga ini nak, bersaudara, satu keluarga. Sampai dalam surga nanti kita tiga-tiga akan sama-sama. Kalau perlu tambahin, together in paradise. Oh. Letakkan di atas dindingnya, dia merasa bapak ibuku dan aku harus sama-sama dalam surga. Harus sama-sama beragama Islam sampai mati. Ini yang hari ini hilang.
Kita terlalu sibuk, nggak sempat ngurusin anak. Memuji aja nggak sempat. Di Jakarta saya prihatin, orang pergi kerja sebelum pagi. Anaknya belum bangun, dia udah pergi kerja. Anaknya udah tidur, dia baru pulang kerja. Macet 3 jam. Akhirnya bertahun-tahun nggak sempat jumpa anak. Anak masih tidur, dia udah pergi kerja. Dia pulang kerja, anaknya udah tidur. Sabtu Minggu liburan, mancing. Nggak ngurus anak, mancing. Kayak umat Nabi Musa, mancing. 20 tahun kemudian dia rindu sama anaknya, dibukanya pintu kamar. Loh, anaknya hilang. Bu, anak kita, loh kan udah kawin, Pak. Aduh, lupa. Lupa dia anaknya udah kawin. Hari ini banyak. Beri sedikit lah pada anak kita bahwa kita ini ada di sisinya. Like a star. Sometimes you cannot see the star, but we are sure that the star is still over there. Kita seperti bintang. Memang kadang-kadang kita menghilang, nggak bisa dilihatnya. Apalagi kami laki-laki. Anak kita lihat nggak ada bapakku, tapi dia yakin bapakku selalu ada di dekatku dan selalu memantau dan memenuhi keperluanku. Itu. Jangan pernah kita menganggap remeh. Tidak ada harta paling berharga. Ini hadis tadi riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tidak ada harta yang paling berharga, melainkan anak yang soleh yang ditinggalkan oleh orang tua di atas dunia ini. Nah, ini yang perlu saya mau ada tanya jawab supaya tadi pembukaan itu ya, supaya ada tanya jawab. Maghrib jam berapa? 2 more minutes. 2 menit lagi. Silakan yang mau bertanya. Udah 7:30. Ya. Kalau kita orang tua kita sudah meninggal, Pak, kita berdoa buat dia mengingatkan Yasin, misalnya surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, juga kita mengingatkan sedekah buat dia. Apakah itu sampai kepada kedua orang tua kita? Iya, di dalam 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hadiah pahala untuk orang tua itu sampai tidak ada perbedaan pendapat. Karena hadisnya sohe-sohe, seorang sahabat nanya, ya Rasul, ibuku sudah mati. Kalau aku sedekah atas namanya, sampai nggak pahalanya? Sampai, kata Nabi. Nah, itu hadis Abu Dawud. Kalau begitu aku punya harta paling berharga, yaitu sumur. Di Madinah kan yang mahal sumur. Air. Dia bilang mulai hari ini sumur itu airnya nggak saya jual lagi. Siapa aja boleh ambil gratis, pahalanya untuk ibuku. Itu hadis Abu Dawud. Sampai. Nah, Imam Syafi'i sebagian riwayat mengatakan semua sampai kecuali baca Quran. Tapi baca Quran itu dalam mazhab Syafi'i sampai jika pakai doa. Ya Allah, jadikanlah pahala baca Quranku hari ini. Kuhadiahkan untuk almarhum bapak ibuku. Itu sampai. Niat. Makanya dalam orang Syafi'i, kalau doa mazhab Syafi'i di Indonesia, habis yasinan dia baca doanya begini. Allahumma ja'al ma qara'nahu fi hadzal mahal hadiyatan minna ila ruhi. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami baca hari ini di tempat ini menjadi sebuah hadiah untuk roh siapa sebutnya? Orang tua kita namanya si Anu bin Anu. Sampai dengan doa, bin doa. Gitu ya. Sayang sekali kalau bilang nggak sampai. Sedangkan rupiah aja sampai ke kuburan. Ada orang mati, namanya Bejo. Dia rupanya guru ngaji. Mati. Masih muda, dikubur, sebelum kubur disebayangkan ke masjid. Ramai yang membayangkan hampir 1.000 orang. Heran ada orang kaya naik Mercedes. Bingung juga. Sholat zuhur sampai hampir 1.000, nggak pernah di mana-mana begini kan. Ternyata selesai sholat zuhur ada mayat. Sholatkan. Selesai itu dia tanya, hebat ini orang mati sudah yang nyolatkan sampai hampir 1.000 orang. Orang hebat ini. Bukan Pak, ini guru ngaji di kampung kami. Bukan orang hebat. Masya Allah. Sayang Pak, mati muda, baru umur 23 tahun. Kena sakit liver. Kami rawat di rumah sakit. Utang di rumah sakit 15 juta. Belum dibayar. Terus kata orang kaya ini, istrinya nggak bisa bayar. Istrinya miskin Pak. Anaknya? Ya, anaknya masih umur 3 bulan.
Jadi utangnya belum dibayar, belum. Lah kalian murid-muridnya, ih kami aja makan nyamping Pak. Makan nggak gini, nyamping gini. Campur angin. Biar cepat kenyang. Terus orang kaya ini kasihan, dia nggak kenal sama yang mati ini. Nggak kenal dia. Dia datang ke mobilnya, dia ambil tas kecilnya, dia keluarkan kertas, dia tulis BNI 46 Syariah. 35 juta rupiah tunai, tanda tangan. Ini RW-nya mana nih? Saya Pak RW. Nah ini uang 35 juta. Tolong dicairkan 15 juta untuk bayar utangnya di rumah sakit. Saya yang bayar. Terus sisanya kasih sama istrinya. Biar istrinya pulang kampung, bawa anaknya ketemu sama keluarganya lagi di kampung halamannya. Di Jakarta nggak ada saudara, kasihan. Ya. Diambil sama RW. Dibayarkan utangnya, lunas nggak? Lah, rupiah aja sampai, apalagi doa, apalagi sedekah. Ini kan kadang bilang, udah putus. Yang putus tuh amal yang mati itu. Bukan hubungannya dengan kita. Gitu ya. Karena kan rupiah aja sampai kok. Yang lain. Paham. Hubungan anak sama orang tua kan kita selalu mengajarkan anak kan sebagai kewajiban sebagai orang tua sampai sejauh manakah kalau kesalahan anak itu menjadi tanggung jawab Sampai balik. Tanggung jawab kita itu anak tuh sampai balik. Setelah dia balik, akil balik, maka tanggung jawab dia sendiri. Banyak orang tua dulu mengajarkan anaknya, nak, kamu harus baik-baik, nak. Kalau kamu nanti sudah akil balik, nak, maka dosa itu kau tanggung, nak. Sudah kau tanggung sendiri. Sekarang kau masih kecil, belum berdosa. Kalau kau sholat, kalau kau puasa, kalau kau berzikir, pahalanya untuk ibu, nak. Mumpung kau belum akil balik, kau rajinlah beramal, nak. Untuk ibu bapakmu, kasihan. Ibu dulu puasa banyak tinggal, sholat banyak tinggal. Kalau kamu sholat masih belum berakal, belum balik, maka semua pahalanya untuk ibu dan bapak. Selalu diajarkan sehingga anaknya begitu balik, dia tanggung jawab. Ini sudah tanggung jawab saya. Nah, dosa sudah saya pikul. Memang sudah diajarkan dari kecil. Ya. Salam. Kedua, dia udah jadi anak kita dari bayi. Apakah dia bisa mendoakan kita kalau kita meninggal? Ya, tapi dia tetap yang nikahkan dia tetap negara kalau dia perempuan. Dan dia nggak dapat warisan dari kita. Dia dapat kalau kita wasiat. Anak ini kita kasih wasiat berapa, dan wasiat nggak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ada. Dan kalau dia mendoa, itulah hebatnya Nabi. Yang sampai doa langsung tembus. Memang doa orang Islam sesama Islam juga sampai kan. Tapi dalam hadis itu bilang waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Tapi Nabi pakai kata waladun. Padahal awal hadis itu, lihat awalnya. Idza mata ibnu Adam. Kalau mati ibnu Adam. Enggak pakai walad, pakai ibnu. Ibnu dalam bahasa Arab anak kandung. Kita ini anak kandung Nabi Adam. Bin Adam. Nggak campur monyet kita. Tapi ketika mendoa, Nabi nggak bilang ibnu soleh. Anak kandungnya yang soleh, enggak. Nabi bilang waladun soleh. Yang mendoakannya. Walad dalam bahasa Arab itu 5, Bu. Anak kandung, walad. Anak tiri yang kita besarkan, kita kawin sama janda, udah punya anak. Anak tiri, walad. Nggak boleh dinikahi itu. Yang ketiga, walad adalah anak susuan. Itu tadi rodoah. Susuan juga itu walad. Yang keempat, itu anak angkat. Yang dipelihara dari kecil. Nabi punya. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Dipelihara Nabi sampai dewasa. Anaknya Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid. Itu kemana-mana Nabi pergi dibawa naik onta itu dipeluk. Kemana-mana pergi. Cucu. Dan Zaid bin Harithah ini anaknya Usamah bin Zaid wafat. Zaid bin Harithah wafat di Jordania lawan Romawi perang.
Anaknya jadi panglima perang, umur 17 tahun. Osama bin Zaid. Kemudian yang kelima anak murid. Kami kalau di pesantren, manggil murid-murid kami itu walad. Ya auladi kam. Anak-anakku. Bukan anak kandung itu. Kalau anak kandung manggilnya ya ibni. Kalau walad itu berarti bukan anak kandung. Hebatnya Nabi waladun soleh ya diulahu, anak yang mendoakan ya ini bukan mesti anak kandung, gitu ya. Mulai. Yang ini Pak Ustaz, yang tadi apa abortion itu rohnya setelah 4 bulan. Kalau abortionnya terjadi sebelum 3 bulan. Ya, kalau sebelum 4 bulan, sebelum ditiup roh, itu boleh dilakukan aborsi dengan syarat berhubungan dengan nyawa ibunya. Jadi yang menentukan boleh aborsi atau tidak bukan kita, tapi dokter. Sekarang ada fatwa, bolehkah bayi yang hasil pemerkosaan diaborsi, boleh sebelum 3 bulan, sebelum 4 bulan itu. Jadi ada perempuan diperkosa, dia nggak mau anak itu lahir. Kan? Kira-kira begitu ketahuan hamil, terus diaborsi. Cuman pelaksanaannya harus ketat. Harus ada surat bahwa dia itu memang korban perkosaan. Keputusannya harus jelas. Siapa dokter yang menanganinya, anak siapa namanya itu harus ada recordnya. Karena kalau nggak dibuat peraturannya seperti itu nanti semua orang akan menggugurkan anak aja sesukanya, dibilang aja korban pemerkosaan. Boleh. Tapi yang menentukannya dokter. Atau tadi itu korban perkosaan berarti polisi ya, ada surat keterangan. Kalau misalnya di daerah sekarang ini kan di tempat San Francisco lah, negara yang maju ya. Jadi kalau punya anak itu kan mahal. Jadi kalau orang nggak mampu, dia accidentally punya anak. Sebenarnya dia nggak plan punya anak. Dia aborsi. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa hukumnya tuh kalau orang abortion? Abortion itu membunuh anaknya. Dosanya itu dalam Quran tadi itu nanti anak-anak itu akan bidam bin aidikut. Dosa apa kami dibunuh? Makanya kalau orang yang tidak punya anak, siapa yang mendoakan kalau meninggal? Seluruh orang Islam. Kalau dia masuk orang soleh, setiap sholat assalamu alaina wa ala ibadillahis Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang Islam, muslim, muslimat, laki-laki, perempuan yang hidup maupun yang mati. Kita masuk situ. Mau sholat dulu? Sudah maghrib. Ya, boleh mungkin 2-3 pertanyaan lagi. Yang mau berwudu silakan berwudu. Kalau di sini ada kami kerja ada yang pagi Pak. Masuk subuh di sini bertukar-tukar tergantung waktu di sini di Amerika. Kalau kita masuk kerja jam 5 misalnya, subuh belum masuk, saya sudah ambilkan jamak tadi, apakah boleh di Subuh nggak ada jamak. boleh jamak? Subuh tidak jamak. Jadi kalau kerja jam 5 ya kita kerja. Kemudian cari waktu sholat. Di pinggir meja kita pun boleh. Sholat subuh bisa 2 menit. Fatihah aja sama qul huwallahu sama ina. Jadi sebelum pergi kerja udah wudu. Ada pertanyaan, kadang-kadang saya sholat di mobil, tapi pakai sepatu, tapi cuma pakai kerudung aja boleh. Mobil mana bisa, harus minggir. Iya, terus minggir gini duduk gitu. Oh, Enggak, harus keluar kalau mobil. Pinggir parkiran, bentangkan sajadah. Kalau kapal terbang, nah itu baru boleh. Kalau mana boleh keluar dari kapal terbang kan? Kalau mobil keluar. Kalau kereta api boleh dalam kereta api. Kiblatnya nggak ada masalah. Boleh begitu masuk? Boleh. Kereta api nggak berhenti. Mana berhenti kereta api? Saya naik kereta api kan berhentinya cuma 2 menit. Nggak sampai 1 menit aja naik penumpang. Kita sholat duduk aja di kereta api.
Kapal terbang begitu juga. Kapal laut kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa kalau kapal laut. Mobil minggir. Enggak, ini sebelum masih kerja kan udah pakai seragam, tapi saya udah ambil wudhu dari rumah. Ini di parkiran. Harus sajadah, sholat 2 rakaat pendek aja. Fatihah, inna atayna, qul huwallahu, udah. Ustaz, relatif dengan pertanyaan yang tadi. Ini di sini kan ada musim dingin, musim salju ya. Nah, waktu sholat udah nyampe nih. Terus nggak ada tempat lain. Kan bisa kalau keluar kan kedinginan. Nah, boleh kan di mobil Ya, dalam kalau kondisi itu gitu? darurat ya. Hormat waktu ya, Pak ya. Nanti sampai rumah ulangi dia sholat tambah. Oh, gitu. Saya tentang hadis atau Qurannya mengatakan kalau kita punya anak perempuan yang meninggal, itu jaminan surga buat orang tuanya. Tolong dijelaskan. Bukan anak perempuan. Setiap orang tua yang kematian anak, kemudian anaknya belum balik wafat, maka anaknya itu menuntun tangan bapak ibunya masuk surga. Ya. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau anak yang bayi, yang lahir bayi, belum sholat, belum puasa, belum zikir, dijamin bisa menyelamatkan orang tuanya masuk surga. Bagaimana anak yang udah besar, sholat, puasa, zikir, soleh? Mana lebih hebat? Bisa menyelamatkan orang tuanya masuk surga dari neraka? Yang mati bayi atau yang udah besar, soleh? Oh, yang lebih besar soleh lebih hebat. Bayi belum sholat, belum puasa udah bisa menyelamatkan orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang besar tapi soleh? Pasti lebih hebat lagi menyelamatkan orang tuanya masuk surga. Nah kalau anak perempuan itu bukan hadisnya mati. Siapa punya anak perempuan 2, dipelihara dengan kasih sayang, kemudian dididik dengan baik, kemudian setelah cukup umur dinikahkan dengan orang baik-baik, wajiblah surga bagi kedua ibu bapanya. Itu. Jadi lebih dari 2 lebih baik. Ya lebih dua lebih baik. Tapi kemudian ada seorang wanita berdiri, ya Rasul, bagaimana kalau anaknya cuma 1? Kata Nabi, walaupun 1. Walaupun 1. Kalau dalam Islam makin banyak anak makin bagus. Habis ya kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Memisahkannya tidur. Jadi istrinya suruh tidur di dapur, misalnya suaminya tidur di kamar. Kalau bisa tidur 3 bulan istrinya nggak berubah juga, boleh disabet kakinya. Ya, karena memang istri diginiin juga sakit sekali itu. Bertahun-tahun nggak lupa itu kalau istri. Jadi kalau disabet kakinya, kalau nggak berubah juga dia boleh dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tapi tidak diceraikan, dipulangkan. Ini Pak, anak Bapak saya nggak bisa didik ini, coba didik supaya anak Bapak sholat. Kalau nanti anak Bapak udah sholat, saya jemput lagi. Kalau nggak sholat terus, ya udah saya tukar yang baru. Begitu. Ini yang diajarkan Rasulullah, karena buat sholat itu tiang agama. Jadi kalau istri kita nggak sholat, tak mungkin anak kita sholat. Itu pasti. Oleh karena itu, sholat itu tiang agama, istri itu tiang negara. Jadi Rasulullah waktu mau wafat, yang dibilang Nabi itu cuma 2. Asolah umati, wahai umatku. Asolah, an-nisa atau al-mar'ah. Asolah, an-nisa. Wahai umatku, jaga sholat. Al-mar'ah, jaga perempuan. Kenapa yang disebut sholat dengan istri? Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan agama, dia menegakkan. Siapa menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Waman tarokaha, siapa meninggalkan sholat, faqad hadamaha, dia telah mengambrukkan, menghancurkan agamanya sendiri. Bagaimana dengan wanita? Kata Nabi, al-mar'ah atau an-nisa itu, al-mar'ah imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Fa idza fasadatil bilad. Kalau wanita rusak, negara itu ambruk, juga rusak. Fa idza salahatil bilad. Kalau wanitanya itu unggul-unggul, negara itu jadi unggul. Jadi begitu. Jadi
Istri itu berperan besar untuk mendirikan, jangankan rumah tangga, negara aja terletak di tangan wanita sebenarnya. Oleh karena itu ketika istri tidak mau sholat, kita bisa memerintahkannya sampai memisahkan tidur, kemudian mengembalikan kepada orang tuanya. Karena kita nggak mau kalau istri kita nggak sholat, so pasti anak kita rusak. Daripada anak kita rusak, bagus ganti istri yang baik. Gitu. Ini minta maaf saya Bu, ini memang begitu karena tiang negara ini ibu-ibu perempuan. Kalau ibu mau lihat negara itu sukses apa enggak, itu tergantung si perempuannya. Kalau ibu-ibunya di negara itu baik-baik, bagus-bagus, negara itu unggul. Tapi kalau ibu-ibu di negara itu tiap hari main judi, mabok-mabok, ya kan, bergaul bebas, gitu mengkhianati suami, nggak ngatur anaknya mau sekolah atau enggak, terserah. Percayalah satu generasi berikutnya negara itu hancur. Gitu. Bagaimana kalau kebalikannya? Kalau istrinya sholat, suaminya nggak sholat, istri tidak berkewajiban memerintahkan suami sholat. Kalau suaminya sholat bagus, istrinya jahat, suaminya berdosa. Suaminya baik nih, sholat, tapi istrinya nggak sholat, suaminya berdosa, sebab dia yang memimpin kan. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin istrinya. Tapi kalau istrinya sholat, suaminya nggak sholat, istrinya nggak berdosa, itu kan memimpin. Gak disabet. Gak disabet. Kalau suami saya kan orang tua, terus dia kan baru masuk muslim, masih belajar muslim, terus gimana itu? Ya, belajarnya itu setiap hari, misalnya begini. Kita pergi dengan dia dari San Jose ke San Francisco 1 jam. Maka 1 jam itu dia mesti baca Fatihah 1 ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai nyetir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ke San Francisco dia sudah hafal Alhamdulillahirrabbilalamin. Ulangnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 7 hari dia udah hafal Fatihah, udah bisa sholat. Ini suami saya kan mualaf, tapi udah 7 tahun. Wow. 7 tahun masa mualaf. Nah, mualaf itu 2 tahun. Oleh karena itu setiap hari itu kewajiban kita itu mengajarkan Fatihah. 1 hari 1 ayat, 7 hari 7 ayat. Bisa. Sepanjang perjalanan jangan ngobrol yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu aja. Udah hafal dia udah. Saya udah hafal. Coba Waktu itu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Saya kan berzikir di mobil begini Pak tasbih, terus dia bilang, what's wrong with you? Karena berdoa dia kaget, saya, what's wrong with you? Oh, what happened with you? You talking yourself? I said, I'm praying. Dia bilang aja, this is one of the way to make my heart soft. When I do dhikir, I call the name of Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, then my heart will be soft, and I will get reward from Allah. It is better than I speak something wrong. I speak about the weakness of my friend to you, then I get sin. But if I say la ilaha illallah, I get reward from Allah. It's much better than talking about something. Ini jangan bilang suaminya nggak sholat itu sabar pula. Di dapur Pak. Sholat ini sangat penting karena dia tiang agama. Seberapapun kita sibuknya, kita tidak boleh main-main dengan sholat. Sebab sholat ini hanya 5 waktu. Sholat ini hanya 5 waktu. Kalau 1 hari itu 5 waktu sholat itu 8 menit aja. If it takes 8 minutes for each sholat, it means we need 40 minutes for praying sholat to Allah SWT for every day. When one day Allah SWT gives us 24 hours. 24 hours times 60 minutes, it means 1,440 minutes.
from 1,440 minutes, God Almighty asked us to pray for Him only 40 minutes, Then we'll still have 1,400 minutes. So it is no reason for us to say, oh, I don't have any time to pray, to make salat, because I am very busy. You have 1,400 minutes every day. 40 minutes for Allah subhanahu wa ta'ala, 1,400 minutes you are free to do. You can sleep, you can do your work. And we are very happy because the time of praying is decided by Allah subhanahu wa ta'ala directly, not by the Prophet Muhammad SAW. It is mentioned in the Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat itu ditetapkan oleh Allah. The time of salat is chosen by God directly for people who believe in Allah SWT. Untuk orang mukmin, waktunya Allah menentukan. You can see that the 5-time praying is the time that human being is not busy. Subuh prayer, we are still waking up from sleeping and we are preparing ourselves to go to the office or to work, and we pray only 2 rakat. It takes only 3 minutes, Only 3 minutes. Then we work. Zuhur prayer, everybody in the world stop working. They have lunch. Every places in the world. I have gone to Japan, Australia, European countries, and Africa, and Indonesia, Vietnam, China. I have gone to many countries. And every Zuhur prayer, they must stop working. Why? Because the time for taking a lunch. Then we make salat, Zuhur, it takes only 6 or 8 minutes only. And Asar prayer, everybody has finished working. Because working time is only 8 minutes. If you start 8 o'clock in the morning, 4 o'clock in the afternoon you have finished working, you make salat 4 rakaat. It takes only 8 minutes. And you are coming back home, you pray Maghrib, and then before sleeping you make Isha prayer. It is very easy. It is not the time of busy. It is not the busy time for all human beings in the world. So, and it takes only 40 minutes from 1,440 minutes. Jadi begitu pendek sekali Allah SWT memberikan perintah sholat kepada manusia. Kalau kita nggak mau mengerjakannya, barangkali bukan salah Allah, salah kita lah. Also fasting. We are ordered by Allah SWT to do fasting only once in a year. From 12 months, it takes only 1 month. 1 per 12 from our lives. And 1 per 12, it is only daytime. At night, we can drink and food everything. So it means only 1 per 24 from our ages to do fasting. What for? So that we can feel that when we are hungry, it's not good. Waktu lapar nggak enak. Then we can feel how the other people who are suffer and they cannot have any food every day, every time, whole of their life. Then we take pity on them and we spend our money to pay zakat. That is why in the night of Idul Fitri, every Muslim should pay zakat. Spend some wealth to the poor people. Why? Because we have felt how the feeling of the people who are living in hunger. Orang lapar nggak enak, ayo makan. Haji, it takes only once in a year. Whole lives, only once. And it is only for the one who has much money. If you are poor, you are not ordered to go for Hajj. Haji itu tidak untuk orang miskin, orang kaya. Itu pun sekali setahun saja. Sekali seumur hidup saja. Oke. Habis. Berkali-kali merusak jasa kota. Kalau berkali-kali nggak boleh juga ya. Kalau berkali-kali Merusak boleh, pahalanya sunat, rugi dong.
Kalau kita naik haji dapat pahalanya sunnah. Bagus duitnya dikasih famili kita yang miskin untuk modal dia menghidupi istrinya sama anak-anaknya. Miskin nggak punya kerjaan. Uang haji berapa coba? $7.000. $7.000 itu berarti hampir 90 juta. Daripada naik haji yang kedua cuman pahalanya sunnah. Lebih bagus 90 juta itu kasih sama adik kita, mungkin sepupu kita ada yang miskin. Jadi kamu gak ada modal, enggak. Ini 90 juta. Kamu beli mobil jadi supir taksi aja kamu udah. Udah hidup anak istrinya. Itu lebih besar pahalanya daripada naik haji yang kedua atau ketiga karena sunnah. Tapi kita kadang-kadang enggak. Naik haji itu penting. Kalau bisa 10 kali kenapa rupanya? Ya tidak berdosa sih, tapi rugi, pahalanya kecil. Pahalanya sunnah. Lebih bagus nolong famili kita yang miskin, pahalanya wajib. Kan begitu ya. Kalau umrah? Umrah sekali wajib juga sama dengan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wajib kamu sekali haji, sekali umrah seumur hidup bagi yang kaya. Nabi sendiri 3 kali umrah ya, ada yang bilang 2 kali, sekali haji. Katanya umrah untuk menghapuskan dosa. Antara umrah dengan umrah. Innal umrata ilal umrati kafarah lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya menggugurkan seluruh dosa. Antara kedua. Jadi kalau berulang-ulang tiap tahun kita mampu untuk umrah, itu kan menghapus dosa kita tahu tuh Pak. Ya bisa, kalau umrah nggak ada masalah, kan sunat juga. Lebih bagus uang umrohnya $3.000 kasih sama anak yatim bisa sekolah. Wajib kita kasih makan anak yatim daripada kita umroh 2 kali udah sunat. Kalau sekali ialah wajib. Banyak yang menghapuskan dosa itu bukan hanya umroh. Itu hadisnya panjang. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu ke sholat berikutnya menggugurkan semua dosa. Kalau kita sholat aja udah nggak ada dosa. War Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Ramadan tahun ini dengan tahun berikutnya menggugurkan seluruh dosa. Baru yang ketiga wal umroh ilal umroh. Umroh yang satu ke umroh berikut menggugurkan dosa. Ini kan tengok, lihat, sholat wajib, puasa wajib, umroh sekali aja yang wajib, berikutnya sunat. Kalau sholat tetap wajib, menggugurkan dosa antara satu dengan lain. Puasa juga menggugurkan dosa dari satu dengan berikutnya. Kalau umroh yang kedua ketiga, memang menggugurkan dosa, tapi sunat. Beda dengan yang duanya gitu. Itu yang sunat ini, daripada umroh 2 kali 3 kali hukumnya cuma sunat. Bagus dong, sebelah rumah ada janda anaknya 5. Daripada dinikahi gak berani. Nikahi gak berani. Takut. Nah, nih 90 juta Bu, Ibu beli rumah di Perumnas, Ibu buka toko warung jualan lontong. Hidup anak dengan dirinya. Kita berpahala, nggak perlu dinikahi kan gitu. Janda lagi Pak. Iya janda, anak banyak, anak 5 mau nikah berani. Kasihlah duit nih, udah sana hidup dia, kita berpahala. Kan begitu. Pesat. Yang lain. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Besok kita sambung jam 3 di Wisma Indonesia di San Francisco. So I thank you very much. Thank you. My brother, what's your name? What's your name? Mike. Mike. Thank you. And if you have some questions, you can write it. And tomorrow when we meet in the Wisma Indonesia, you can ask me and I can answer. Who knows that the problem you asked will be an explanation for the problems of our other friends. Salam. Kita tutup ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.